Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di TV Al Mustari. Kali ini di episode 2 bersama saya Endang Sudrajat. Kita kali ini berada dalam edisi Hari Anak Nasional 2020. Baik, saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional 2020. Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli. Namun, perayaan Hari Anak tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena berada dalam suasana pandemi COVID-19. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, saya berharap semangat untuk melindungi anak-anak Indonesia diharapkan tidak luntur. Baik, di studio sudah ada narasumber Ibu Hajah Dian Pintaningdiah MSc MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Al Mustari. Baiklah, saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Ibu Dian, dikenal dengan sebutan Bunda. Saya sendiri adalah Kepala Sekolah SMP Islam Al Mustari dan menaungi Yayasan Islam Al Mustari. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh iya, seperti itu ya untuk slogan atau jargon di SMP Islam Al Mustari. Ketika ditanya apa kabar, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik Bu, sekarang kita berada dalam peringatan Hari Anak Nasional 2020, yang mana kondisinya saat ini yaitu kita berada dalam pandemi COVID-19. Bisa dibayangkan ya, sekarang anak-anak harus berada di rumah saja, tidak bisa dengan bebas keluar rumah. Ya, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih, pandangan Ibu terhadap kondisi anak saat ini yang mana harus tetap berada di rumah saja. Seperti apa sih pandangan Ibu terhadap kondisi anak saat ini? Oke, baiklah. Seperti kita ketahui, kita itu tidak menduga bahwa ini akan terjadi. Di mana dari Januari, Februari 2020 kita belajar seperti biasa di sekolah, aktivitas di rumah biasa. Ketika tanggal 16 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyampaikan posisi harus berada di rumah. Saat itu kita berpikir, oh mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu di rumah. Ternyata luar biasa. Sampai hari ini, sampai detik ini di bulan Juli kita masih ada di rumah. Itu yang tidak kita sangka. Yeah. Kejadian yang luar biasa karena kita berpikir selama ini kita seringlah mengalami namanya serangan penyakit, virus-virus banyak, tapi tidak sehebat ini. Yeah. Luar biasa di mana kita stuck dalam aktivitas harian, apalagi kegiatan sekolah. Ya, bahkan dampaknya terasa sekali ya, bahkan tidak hanya untuk anak, untuk orang tua pun dampaknya sangat luar biasa. Ya, yang pasti dengan kondisi luar biasa ini 4 bulan ya. Ya. Yang mana selama ini ya namanya bosen, namanya bingung, harus bagaimana, itu pasti dialami oleh semua anak Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa yang memang kebetulan mungkin Surabaya yang memang luar biasa pandemiknya, tapi ternyata semua wilayah, tidak hanya Indonesia, luar negeri juga seperti itu. Iya. Di mana anak mengalami namanya rasa kejenuhan, rasa ini saya mau ngapain? Saya pengen ketemu guru saya pengen belajar, saya pengen bermain dengan teman saya. Ya, ada rasa kangen ya. Ya, ada rasa kangen dan sebagainya, itu luar biasa. Ya. Baik, itu pandangan Ibu terhadap kondisi anak saat ini. Mereka pasti anak-anak tersebut merasa bosan, merasa bete kalau bahasa sekarangnya ya, atau merasa jenuh harus berada di rumah saja, yang mana pada sebelumnya yaitu sebelum adanya pandemi ini mungkin mereka bisa beraktivitas dengan leluasa di luar rumah tanpa harus memperhatikan protokol kesehatan, yang mana harus menggunakan masker, terus harus sering mencuci tangan dengan sabun, bahkan harus menjaga jarak. Jadi tidak bisa sama temennya harus berdempet-dempetan atau terlalu akrab. Nah, Ibu mungkin punya tips untuk
diberikan kepada anak-anak yang sekarang berada di rumah saja, biar tetap senang, biar tetap berkarya, biar tetap berkreativitas walaupun berada di rumah saja. Silakan Bu. Ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah, banyak larangan. Ya, kalau kita keluar rumah harus bagaimana, jaga social distancing, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan tadi yang disampaikan. Nah, berarti intinya kita harus banyak di rumah dong. Iya. Ya. Tapi anak bosen gimana nih caranya? Iya pasti bosan. Ada beberapa tips yang mungkin bisa dipergunakan atau bisa dilaksanakan di rumah. Yang pertama, anak-anak tuh mencoba mencari jati diri dengan menggali dia punya potensi apa sih? Punya hobi apa sih? Punya minat apa sih? Yang biasanya tidak tergali, sekarang dicoba. Apa sih saya punya sukanya apa? Apakah di bidang seni, atau di bidang sains, atau di bidang hal yang lain yang memang mungkin tidak terfikirkan oleh orang dewasa, seperti itu. Itu yang pertama, digali. Apa sih hobinya apa, minatnya apa? Yang kedua, coba buat schedule, buat jadwal. Dibuat happy aja, dibuat fun aja untuk kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan. Tapi tetap, kenapa dibuat schedule? Supaya terarah. Kalau sudah dibuat schedule, mereka tahu, oh saya melakukan ini nih pada jam ini, saya melakukan ini loh jam segini, gitu loh. Nah, dari menggali potensi yang dimiliki, minat bakat yang dipunyai, otomatis akan muncul motivasi diri. Ya, namanya motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Yeah. Nah, mungkin kalau belum muncul bisa minta bantuan ke orang tua. Dengan Bu diskusi, bagaimana ya saya kok nggak muncul nih idenya apa? Barangkali orang tua bisa kasih gambaran, kasih ide. Ini loh, nah mungkin kerjakan ini, atau kamu melakukan apa? Misalkan senangnya foto-foto, coba buat inilah model yang bisa mencuatkan di WA, di Facebook, atau di mana saja, gitu kan? Yang intinya sih mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki, mengembangkannya, dan atur schedule waktu yang bisa membuat suatu itu menjadi suatu yang nyaman, menyenangkan, seperti itu. Ya, itu kan tadi intrinsik ya dari dalam. Yang pertama itu bisa menggali potensi atau hobi minat anak tersebut. Terus yang kedua harus pandai-pandai mengatur schedule, atau membuat schedule waktu. Selain itu mungkin fasilitas berpengaruh nggak untuk anak tetap merasa senang berada di dalam rumah terus, karena yang kita tahu tidak semua anak itu mempunyai fasilitas yang cukup gitu. Ya. Memang sih diharapkan, namanya semua anak pasti ingin fasilitasnya yang nyaman. Iya, benar. Orang tua menyediakan tempat belajar ada tempat khusus, tempat bermain ada tempat khusus, ya kan? Tempat olahraga ada tempat khusus, berharap seperti itu. Tapi kan itu tidak semua dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Nah, disinilah makanya saya bilang bahwa anak-anak Indonesia tuh harus punya kemampuan untuk menggali potensi dia, dan salah satunya itu ketika kondisi situasi tidak memungkinkan dari keluarga yang tidak memberikan fasilitas kenyamanan tersebut. Mungkin dia bisa mencoba barangkali ada di area sekitar rumahnya yang bisa untuk membuat dia nyaman. Misalkan ada taman di situ, atau ada lapangan di situ. Jadi ya dicoba memaksimalkan fasilitas yang ada di lingkungannya. Selama masih, yaitu tadi saya bilang, kalau sudah keluar rumah berarti dia harus tetap mengikuti protokol COVID, social distancing, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Baik, itu tadi kita sudah sedikit gali, kita sudah tanya kepada Ibu. Yang pertama pandangan Ibu tentang kondisi anak saat ini yang harus berada di rumah terus, merasa bosan dan juga jenuh pasti, dan ada rasa kangen juga, ingin bertemu dengan, kalau di sekolah ingin bertemu guru, kalau di luar sana mungkin ingin bertemu dengan sahabat atau temannya. Dan yang kedua, tipsnya juga bagus sekali, keren menurut saya. Di rumah bisa menggali potensi, minat, bahkan kemampuan dia dalam melakukan segala hal, dan juga bisa, karena di rumah saja bisa mengatur schedule waktu dengan baik. Mungkin Ibu bisa disimpulkan dari pandangan serta tips yang Ibu berikan tadi untuk anak-anak yang sekarang mungkin berada di rumah saja.
Oke, yang tadi sudah saya jelaskan, di mana anak Indonesia pasti anak yang luar biasa, anak yang punya kemampuan yang luar biasa, bisa pasti untuk mengatasi pandemik ini. Di mana pertama kita coba gali, ya, digali anak-anakku, apa sih yang saya miliki, minat apa sih yang saya punya, hobi apa sih yang saya miliki. Setelah itu coba dikembangkan. Kalau tidak bisa mengembangkan sendiri, minta bantuan alam sekitar atau orang-orang sekitar. Setelah itu coba buat schedule waktu. Dari pagi bangun pagi seperti apa sampai nanti malam tidur sebagaimana. Dibuatkan schedule yang senyaman seenak mungkin, yang menyenangkan untuk anak-anak sekalian mengerjakannya. Cari hasil yang bisa membuat anak-anak menjadi senang. Cari hasil yang membuat anak-anak menjadi bangga. Itu insya Allah akan lebih bermanfaat daripada kalian meratapi kondisi pandemik ini dengan aduh kenapa ya, aduh bagaimana ya. Nah itu mungkin akan lebih baik dengan mencoba menjadi anak-anak luar biasa, anak-anak Indonesia yang luar biasa. Ya, mungkin cukup ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan juga untuk tips yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Ini sangat berguna bagi anak-anak yang mungkin sekarang masih bingung apa sih yang harus dilakukan di rumah dalam kondisi yang ya ruang geraknya mungkin terbatas. Baik, ada ini ya, ada perkataan dari Kak Seto. Bagi anak-anak Indonesia semua, mohon tetap semangat, mohon tetap gembira, dan tetap kreatif, penuh dengan ide-ide baru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang sekarang ini dilakukan di dalam rumah. Selamat Hari Anak Nasional 2020. Semoga anak-anak Indonesia menjadi generasi terbaik, penerus cita-cita bangsa dan berakhlak mulia. Di episode kedua ini, Mas Show dalam edisi Hari Anak Nasional 2020 cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.